Shalom, salam damai, salam kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Perkongsian firman Tuhan pada kali ini yang diberi tajuk Berjuang Mencapai Mahkota Kehidupan. Mari kita dengar firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, mengapa orang yang bertahan dalam pencobaan harus berbahagia adalah sebab Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang sudah tahan uji. Dia yang memampukan kita untuk bertahan di dalam pencobaan. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Mengandalkan Tuhan yaitu sumber kekuatan. Memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Berfikiran positif dan memiliki sikap juang yang tinggi untuk menang dalam setiap pencobaan. Jadi, bagaimana untuk kita menerima mahkota kehidupan menurut firman ini? Yang pertama, bertahan dalam pencobaan, yaitu jangan goyah. Kedua adalah harus tahan uji. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Dia akan mampu membuatkan kita benar-benar yakin bahwa hanya daripada Dialah sumber kekuatan dan sumber kemenangan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. Saudara, mari kita dengar sebuah cerita ilustrasi ini. Seorang lelaki tersesat di gurun. Dia begitu keletihan dan hampir mati kehausan. Akhirnya, dia sampai di sebuah rumah yang kosong. Di depan rumah itu ada sebuah pam air perigi. Dia dengan cepat pergi menuju ke pam itu dan mulai mengepam sekuat tenaganya. Tetapi tidak ada air yang keluar. Lalu dia melihat ada satu botol di sebelah pam itu, dengan mulut botol itu ditutupi dengan gabus. Ketika lelaki itu mengambil botol itu, dilihatnya ada sekeping nota dilekatkan di botol itu dengan tulisan, "Sahabat, pam ini harus dipancing dengan air dulu. Selepas kamu dapat air, tolong jangan lupa isi balik botol tadi dengan air sebelum kamu pergi." Lelaki itu pun membuka botol tersebut. Ternyata botol itu penuh diisi air. Lalu lelaki ini berpikir, apakah air ini harus digunakan untuk pam air perigi ini supaya naik? Bagaimana sekiranya tidak berjaya? Tiada air lagi. Bukankah lebih bagus jika saya minum airnya dahulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pamnya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke dalam pam hanya karena arahan di dalam kertas yang belum tentu benar, pikir lelaki itu. Namun suara hatinya berkata, saya harus coba dan ikut saja nasihat yang tercatat di kertas itu, sekalipun berisiko. Lalu lelaki itu menuangkan semua air dari botol ke dalam pam itu, lalu mengepam sekuat-kuat tenaganya. Dan memang benar, air dari pam itu keluar dengan melimpah. Lelaki itu pun minum dengan sepuas-puasnya. Selepas berehat dan sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia mengisi botol itu dengan air sampai penuh, lalu menutup botol dengan gabus tadi, dan menambah nota pada botol itu yang berbunyi, "Saya telah melakukannya dan saya berjaya."
Saudara, begitulah kehidupan. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, saat kita berdoa meminta untuk Tuhan menunjukkan jalan untuk keluar dari pencobaan yang dialami, kadang Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeza. Tuhan mau orang-orang yang dikasihinya menang dalam ujian-ujian hidup ini dengan berjuang supaya orang yang dikasihinya bertumbuh menjadi kuat dan semakin kuat dalam melepasi badai kehidupan ini. Kekuatan bukanlah sumber kemenangan. Perjuangan itulah yang melahirkan kekuatan. Dengar ini, melalui pencobaanlah cara Tuhan mau untuk kita belajar respon yang benar. Melalui pencobaan juga, Tuhan mau kita menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan kekuatan itulah yang membuat kita tahan uji. Ingat, jangan meminta untuk diberikan hidup yang mudah, tetapi mintalah kepada Tuhan diberikan kekuatan agar mudah menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.